What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film komedi horor yang berjudul Scary Movie 2. Menceritakan tentang 7 mahasiswa yang mendapatkan tugas dari dosennya untuk tinggal di sebuah rumah misterius selama 1 pekan. Namun ternyata di hari pertama aja, setengah dari mereka udah nerima gangguan sama goib yang ternyata saknian banget cuy. Aneh-aneh lah pokoknya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film berlatar di sebuah kampus. Di kampus itu terdapat seorang dosen bernama Profesor Altman dan ini adalah asistennya yang bernama Dwight. Nah, si Altman ini punya proyek ambisius di mana dia penasaran dengan kehidupan setelah kematian. Sebelumnya mereka udah letakin beberapa kamera di sebuah rumah yang dijuluki Hell House ini cuy. Lantas dia pun akhirnya ngasih tugas ke mahasiswanya yang cuma berjumlah 7 orang ini. Dia pinter cuy dan bilang kalau ini merupakan eksperimen tentang gangguan tidur. Mereka akan dibawa ke suatu tempat dan di tempat itulah gangguan tidur mereka akan dipelajari. Altman pun memberikan nilai A jika berhasil menjalankan eksperimen tersebut. Dan asistennya pun kemudian memberikan sebuah peta alamat dari tempat eksperimen mereka. Beberapa hari kemudian, salah satu mahasiswa bernama Cindy akhirnya tiba di rumah besar ini dan bertemu dengan seekor burung yang bisa ngomong. Gak lama dia pun bertemu dengan penjaga di rumah itu yang bernama Hansen. Nah, sepeninggal tuannya yang dulu atau si pemilik rumah, Hansen ini memutuskan untuk tetap menjaga dan merawat rumah itu sembari menunggu seseorang yang mau menyewa rumah tersebut. Cindy pun diantarkan ke kamarnya saat itu juga. Lantas setelah malam tiba, Cindy dibawa ke meja makan, di mana Profesor Altman dan teman-temannya juga udah pada kumpul untuk makan malam. Mereka yang udah pada lapar malah balik ke kamar masing-masing lantaran melihat Hansen yang masak dengan sangat iuh. Beberapa saat kemudian Cindy keluar dari kamarnya dan kemudian bertemu dengan Buddy. Nah, pas lagi mau ke dapur, dia ngeliat bekas jejak kaki yang mengarah ke rak buku. Karena kepo, Cindy pun akhirnya ngecek dan ternyata ada ruangan rahasia di sana cuy. Mereka pun melihat berita yang membahas tentang pemilik rumah ini, yaitu Mr. Ken dan juga istrinya yang tewas di rumahnya sendiri karena dibun-bun. Nah, ini si istrinya lumayan mirip cuy sama si Cindy. Mereka juga menemukan sebuah kotak dan memutuskan untuk mengambilnya. Sementara itu di sisi lain, Kinky yang sedang tertidur tiba-tiba kebangun lantaran kemasukan batang karet invisible yang kayaknya adalah milik si Mr. Ken atau pemilik rumah ini. Tapi bukannya takut, si Kinky malah jadi nikmatin dong anjir. Lalu Cindy yang penasaran akhirnya membuka kotak misterius itu. Namun tiba-tiba datang seekor kucing hitam yang dulunya merupakan milik Mr. Ken. Nih kucing kayaknya gak suka cuy kalau Cindy ngebuka kotaknya. Mereka pun sampai terlibat perkelahian yang sangat membagongkan. Lalu setelah beres dengan Cindy, kini si cowok berkepang bernama Ray ini yang kena masalah. Doi yang lagi olahraga tiba-tiba kedatangan sebuah boneka badut di kamarnya. Awalnya Ray diganggu cuy, tapi yang terjadi malah si badut itu mau dipusreng sama Ray. Karena doi asalkan ada lobang pokoknya hajar terus lah. Pokoknya gak ada akhlak banget cuy si Ray ini. Lantas setelah Ray, kini Sin berpindah pada seorang pria bernama Shorty. Shorty ini benar-benar kecanduan banget cuy sama Puun Genjer. Dia pun bawa tanaman itu ke kamarnya dan gak lupa disiram pakai air extra jos. Akhirnya tanaman itu pun tumbuh secara sangat masif dan tiba-tiba jadi punya nyawa kayak manusia. Untungnya teman-temannya cepat pada datang dan si Buddy ngasih ciki ke tanaman itu. Gak lama kemudian tanaman itu pun kebawa angin dan keluar dari kamarnya Shorty. Sementara itu Cindy yang takut akhirnya melapor ke Profesor Altman yang ada di dapur lagi bareng sama Neng Theo.
Namun di sini Oldman tetap nggak percaya walaupun Cindy udah ngejelasin pakai ngegas. Karena terus ketakutan, Oldman pun meminta Theo dan Cindy untuk beristirahat di kamar yang sama. Dengan begitu dia yakin kalau nggak akan ada yang ganggu mereka. Nah, pas Theo lagi di kamar mandi, Cindy membuka kotak misterius itu dan di dalamnya terdapat buku diari dari istrinya Mr. Ken. Dia pun menceritakan kalau Ken sering banget serong kanan, serong kiri, bahkan babysitter di rumah itu yang bernama Victoria juga kerap mendapatkan asupan dari Mr. Ken. Singkat cerita, pada keesokan harinya, mereka semua berkumpul untuk sarapan. Namun gak ada profesor saat itu. Di sana Cindy pun cerita mengenai Mr. Ken yang dihabisin sama bininya. Mereka pun akhirnya sadar kalau mereka cuma diperalat oleh profesor dan dia berbohong soal eksperimennya. Hal itu ternyata diketahui oleh Buddy yang sempat mendengar obrolan Oldman dan asistennya. Mereka pun jadi panik, apalagi pas tahu kalau kunci keluar dari rumah itu cuma ada di asistennya profesor. Akhirnya Neng Theo yang paling mantul ini pun ditugaskan untuk mengambil kunci yang ada pada Dwight. Dan untuk itu dia pun sampai nawarin diri untuk berpusreng dengannya. Tapi untungnya belum sampai ngapa-ngapain si Theo udah berhasil ngambil cuy. Scene kemudian berpindah kepada Kinky yang sedang mencari Mr. Ken di ruangan rahasia. Dia rupanya kangen cuy sama batang invisible-nya Mr. Ken. Sementara itu di sisi lain, Oldman yang lagi ada di basement rumah, tiba-tiba dia bertemu dengan seorang wanita yang mengaku bernama Victoria atau si babysitter itu. Profesor Sakne itu pun mengikutinya sampai akhirnya dia malah kena batunya dan berpulang ke dunia anime berkat Victoria. Suara Oldman pun didengar oleh semua orang. Mereka pun diajak Dwight untuk bersembunyi di ruangan kontrol dari rumah itu. Dwight pun membagikan senjata serta kacamata ajaib yang bisa membuat mereka jadi anak IndiHome dan bisa ngelihat Mr. Ken. Mereka pun berpencar dan dibagi menjadi 4 tim. Tim pertama ada Shorty, Ray, dan Brenda. Lalu ada Buddy dan Cindy, serta Theo dan juga Dwight. Dan yang terakhir si Kinky memilih untuk sendiri. Dia pun mencari Mr. Ken. Wanita prik itu pun akhirnya ketemu sama Mr. Ken. Tapi tiba-tiba si Ken malah kesal dan ngerusakin banyak perabotan di rumah itu untuk bisa menjauh dari Kinky. Dan pada akhirnya Kinky pun jadi yang kedua berpulang ke dunia anime karena kena lampu gantung. Di sisi lain Shorty yang lagi ada di sebuah ruangan tiba-tiba didatengin sama si Victoria cuy. Nah lagi-lagi bukannya takut, si Victoria malah diajak pusreng tapi mukanya dikarungin anjir. Di sisi lain Cindy yang lagi bareng sama Brenda tiba-tiba disamperin Buddy. Nah tiba-tiba si Buddy ini bisa terbang berkat bantuan Mr. Ken. Brenda yang panik akhirnya ngibrit ketakutan. Sementara Cindy dengan agak panik akhirnya berhasil selamatin Buddy meskipun jidatnya jadi agak sedikit tergores. Mereka berdua lantas pergi ke lab untuk mengobati lukanya. Namun baru juga mau ngobatin, tiba-tiba aja mereka diganggu lagi sama si Ken sampai akhirnya mereka berdua kekunci di ruangan penyimpanan. Cindy yang kesian sama Buddy karena barusan doi kelempar jadi memijit kakinya. Namun karena terlalu kane, si Buddy malah minta diaduk-aduk burung puyuhnya. Cindy yang oonnya kelewat batas malah menuruti permintaan Buddy yang bilang kalau ini adalah permintaan terakhirnya. Setelah itu scene diperlihatkan pada Dwight yang akhirnya bisa berpapasan dengan Ken. Mereka pun terlibat aksi balap liar dengan kecepatan maksimal. Namun sayangnya karena nggak punya rem, Dwight pun malah kelempar dan kalah dari Mr. Ken. Gak berselang lama Hansen melihat Mr. Ken dan Ken merasukinya. Di sisi lain Cindy dan Buddy yang baru beres dengan urusannya bertekad untuk bisa selamat dari rumah itu dengan alat seadanya. Cindy pun mulai melaksanakan tugasnya. Dan bulldozer mini ini entah didapat dari mana. Di sisi lain si Shorty mendapatkan pelayanan prima dan dibikinin ramuan yang bisa bikin dia jadi teler banget cuy. Gak berselang lama Cindy pun muncul. Cindy, Brenda, dan Theo lalu bertemu dan mereka langsung berubah layaknya superhero. Mereka lalu mengejar Hansen yang dirasuki oleh Mr. Ken.
Sementara ketiga temannya sedang berjuang dengan Hansen alias Mr. Ken, Ray dan Budi merencanakan sesuatu. Lantas sesaat kemudian Dwight muncul dan ikut nimbrung. Di sisi lain, para mbak-mbak ini pun akhirnya berhasil mengalahkan Hansen. Namun Mr. Ken ternyata masih bisa selamat. Lalu setelah semuanya kumpul, Dwight pun memperkenalkan alat ciptaannya yang bisa mengalahkan Mr. Ken katanya. Cindy yang sangat mirip dengan istrinya Mr. Ken pun diminta untuk memancing Ken agar mendekat ke mesin ciptaannya itu. Dan nantinya mesin itu akan menyerap Ken. Cindy pun akhirnya setuju meski dia rada kurang yakin sama keberaniannya sendiri. Dia pun memanggil Ken dan menantang untuk berduel. Lantas begitu Ken udah mendekat, tombol pun diaktifkan dan di saat itu pula Ken pun langsung keserep. Mereka pun berhasil melenyapkan Ken. Singkat cerita, 2 bulan berlalu, ternyata Shorty menjalin hubungan dengan si Victoria yang tetap aja nih mukanya masih dikarungin. Dan setelah itu film pun selesai.